Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nabilatul Husna dengan NIM 240 303 663. Saya Sayyidatul Fadilah dengan NIM 240 303 662. Di sini kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang Daulah Fatimiyah di Mesir kedua. Sejarah berdirinya dinasti Daulah Fatimiyah. Dinasti Daulah Fatimiyah itu berdiri pada tahun 850 di Afrika Utara yang meliputi wilayah Tunisia dan sebagian pulau Sisilia yang dikuasai oleh Bani Aghlab. Wilayah di sebelah baratnya berkuasa Bani Rusamiyah di Al-Ajariyah dan Bani Idris di Maroko dan Spanyol yang masih berada di kekuasaan Bani Umayyah II. Berdirinya dinasti Fatimiyah ini dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahdi yang mendirikan dinasti Fatimiyah dan dinasti Fatimiyah dan dinasti Daulah Fatimiyah itu mengalami kejayaan pada masa kepemimpinan Al-Aziz. Dinasti Fatimiyah berakhir setelah Al-Adid, khalifah terakhir dari dinasti Fatimiyah. Menurut mereka, Abdullah Al-Mahdi sebagai pendiri dinasti ini merupakan cucu Ismail bin Ja'far As-Shadiq, sedangkan Ismail merupakan imam Syiah yang ketujuh. Dinasti Daulah Fatimiyah itu dipimpin oleh 14 orang khalifah, tetapi yang berperan itu hanya 8 orang, yaitu yang pertama Abu Muhammad Abdullah Ubaidillah Al-Mahdi, yang kedua Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qaim Ibnu Amruwah bin Al-Mahdi Ubaidillah, yang ketiga Abu Tahir Ismail Al-Mansur Billah, yang keempat Abu Tamim, yang kelima Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah, yang keenam Abu Ali Mansur Al-Hakim Ibnu Amirullah, yang ketujuh Abu Al-Hasan Ali Zahir, yang kedelapan Abu Tamim Ma'ad Al-Mustansir. Kemajuan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Abu Mansur Nizar Al-Aziz yang terkenal sebagai seorang pemberani dan bijaksana. Hasil peradaban yang pernah ditelurkan pada masa dinasti Fatimiyah di antara lain dalam bidang administrasi, yang kedua dalam bidang sosial. Banyak pengikut Sunni yang berpindah ke mazhab Fatimiyah karena banyak kedudukan jabatan yang ditawarkan. Yang ketiga dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Yang keempat dalam bidang pengetahuan dan strukturan. Yang kelima dalam bidang politik. Yang keenam dalam bidang kebudayaan. Yang ketujuh dalam bidang arsitektur dan seni. Yang terakhir dalam bidang pemikiran dan falsafat. Adapun kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Aziz. Pada masa diangkat menjadi khalifah, beliau usianya 11 tahun. Al-Hakim memerintah dengan tangan besi. Yang dimaksud dengan tangan besi ialah ia sering membunuh dan melakukan kekejaman kepada umatnya. Dan beliau sering membongkar beberapa gereja Kristen yang dianggap sebagai tempat pemakaman sucinya. Dalam kemunduran tersebut terdapat faktor dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya mencakup memburuknya tatanan politik, adanya kelemahan sistem imamah, dan yang terakhir berbagai suku bermabisi untuk menjadi penguasa dinasti Fatimiyah. Yang kedua dalam faktor eksternal, pada masa pemerintahan Al-Musta'il Khalifah ke-9, perang salib dimulai oleh orang-orang Kristen.
Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan